sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya juga ingin ucapkan salam untuk setiap kita yang sempat melihat lewat live streaming ibadah kita di Indonesia, Kota Surabaya Happy Family Center ini. Biarlah saudara juga diberkati lewat pujian, penyembahan, lewat kebenaran firman ibadah yang saudara nikmati lewat live streaming. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari Selasa yang lalu, malam-malam mau tidur, saya taruh kacamata saya di pinggir tempat tidur. Lalu saya mau naik tempat tidur, kacamata saya jatuh. Sudah saya lipat, jatuh. Saya angkat, saya coba lihat-lihat di lampu, saya lihat no problem sama sekali. Pagi-pagi saya hanya tidur mungkin 3 jam, pagi-pagi langsung ke airport dengan Ibu Agnes dan beberapa staf, lalu kami menuju Singapura. Sampai di Singapura jalan-jalan, dalam kita pergi ini ada 2 sebenarnya. Kenapa saya ke Singapura? Yang pertama itu lihat pameran broadcasting, itu segala peralatan dan kelengkapan untuk radio, televisi dan juga video dan fotografi. Itu semua komplit semua. Pameran yang dilakukan itu di Singapura, tapi yang datang dari berbagai macam negara ada di sana. Nah, saya ingin lihat itu. Kemudian misi saya yang kedua, saya mau check up. Tetapi karena saya tidak booking dari Surabaya, karena takut tidak nututi untuk pamerannya, mungkin tidak bisa sehari, karena saya juga hanya cepat-cepat saja. Kita tidak booking dari Surabaya, ketika saya sudah selesai, lalu ingin check up, dokternya yang penuh Bapak Ibu. Jadi akhirnya pada hari pulang sebenarnya saya bisa check up, tapi kan saya harus pulang. Jadi ya lain kalilah check upnya. Saya beriman saja, dalam saya sama luar saya sama, yaitu sehat. Begitulah, ya kan. Nah anyway, waktu saya sedang ada di sana sampai di Singapura, barulah saya merasa bahwa pandangan mata saya yang kanan agak-agak kabur sedikit. Kabur itu artinya terganggu sedikit. Biasalah saya masuk ke kamar mandi, biasanya saya cuci, saudara. Lalu saya lihat, yang sebelah kanan kegeret, saudara. Baret sedikit, pas di tengah, saudara. Tapi sedikit, nggak dalam juga, nggak lebar juga, tapi ada. Waduh, selama di Singapura saya pusing dengan kacamata saya. Pusing itu dalam pengertian gini, gak enak banget kacamata itu kalau ada beretnya sedikit. Saudara yang pakai kacamata tahulah saudara, ya kan. Waduh, gak enak banget begitu. Jadi selama ada di Singapura, pikiran saya, fokus saya banyak juga tersita untuk kacamata saya yang keberet ini saudara. Jadi kalau mau bilang menikmati ya menikmati, tapi begitu mata saya ini, kacamata saya keberet saudara, itu ganggunya bukan cuma di mata, di hati rasa kurang enak dan kurang nyaman. Saya pergi ke toko optik, lalu saya tanya, bisa nggak kamu selesaikan dengan cepat beret yang ada di kaca saya ini? Lalu diambil oleh seseorang, kemudian dia lihat, dia bilang kalau beret nggak ada Pak, obatnya cuma 1. Apa itu? Ganti Pak. Oh. Saya kira itu kalau ada cairan atau apa yang bisa dirempelas begitu saudara. Dulu ada yang bilang sama saya pakai odol. Udah dicoba pakai odol. Gak bisa karena odol itu buat gigi bukan buat kacamata. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kadang-kadang fokus kita itu bisa terganggu. Seperti saya terganggu. Bahwa kita itu akhirnya jadi orang yang hanya lihat kepada apa yang ada dalam diri kita, lupa lihat yang di luar. Seperti kacamata saya ini. Tujuan pakai kacamata supaya lihat semua jadi jauh lebih jelas. Hanya gara-gara ada 1 beret saudara. Itu saja telah membuat saya fokus hanya kepada beret yang ada, lupa dengan semua yang ada di luar sana. Bukankah kita orang Kristen sering begitu? Lihat diri kita, lihat kekurangan kita, lihat ketidakmampuan kita, lihat segala kelemahan kita. Kita tidak bisa lihat yang ada di luar kita. Kita tidak bisa enjoy dengan apa yang ada di luar kita. Karena kita melihatnya ke dalam. Ini seringkali terjadi dalam hidup kita. Nah, saya ingin beritahu saudara Bapak Ibu bahwa orang yang hidupnya fokus ke dalam tidak akan pernah bisa bahagia. Orang yang hidupnya fokus keluar itu yang jauh lebih bahagia dalam hidup. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita tanya kepada seseorang anak,
Nak, besar mau jadi apa? Dia bilang jadi dokter lah. Dia bilang mau jadi insinyur lah. Dia bilang mau jadi pengusaha sukses. Dia bilang, jarang sih, dia bilang jadi pendeta, jarang. Kebetulan aja kalau ada itu luar biasa kalau ada kan. Nah, biasanya dia bilang yang lain-lain. Ada nggak Bapak Ibu pernah dengar tanya pada anak kecil, nak besok-besok hidup mau jadi apa? Oh, aku mau hidup suci. Aku mau belajar hidup berkenan pada Allah. Aku mau belajar hidup menyenangkan Tuhan. Jarang kan? Kita, kenapa jawabnya seperti tadi? Karena jawaban kita itu menunjukkan kita fokusnya itu ke dalam. Saya mau jadi ini, siapa? Saya. Saya mau jadi ini, siapa? Saya. Saya. Bukankah itu fokus kita? Di dalam dunia ini fokus kita sebenarnya adalah saya dan dunia saya. Berapa banyak kita belajar fokus di luar saya dan di luar dunia kita? Nah, bulan ini kita belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan. Tema bulanan kita, Living by His Grace. Hidup oleh kasih karunia Allah. Dan saya ingin membawa Bapak Ibu bersama-sama di dalam bulan ini kita belajar bagaimana kita bisa mengerti bagaimana itu hidup dalam kasih karunia Allah. Hari ini saya ingin bawa kita juga melihat bersama-sama, memahami sebagian daripada living by His grace. Bagaimana itu hidup dalam kasih karunia Allah. Karena hidup ini kalau di luar kasih karunia Allah nggak usah bicara. Itu artinya kita hidup sendiri untuk diri kita sendiri. Bahkan kita bisa hidup dengan segala macam cara kita hidup. Dan kehidupan itu bisa sangat mengganggu hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau kita bicara bagaimana kita bisa hidup di dalam kasih karunia Allah, saya rasa kita harus betul-betul belajar kebenaran dari firman Tuhan. Nah, yang pertama kita mau belajar bersama-sama, kalau kita bicara living by His grace, maka kita harus belajar accepting His plan for us. Bagaimana kita menerima rencana Tuhan untuk kita. Tuhan itu punya banyak rencana buat saudara dan saya. Bagaimana Tuhan itu memberikan rencana-rencana itu dan bagaimana saudara jadi orang yang bisa menerima rencana ini. Jadi hidup di dalam kasih karunia Allah itu sebenarnya simple. Bahwa saya belajar untuk hidup di dalam apa yang menjadi rencana Tuhan buat saya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita bicara rencana, maka kita harus belajar juga bahwa rencana Allah itu bisa besar buat saudara dan saya. Tuhan bisa punya rencana yang besar buat saudara dan saya. Kalau kita bicara rencana besar, kita juga bisa lihat bahwa bagaimana Tuhan punya rencana yang besar untuk Abraham. Abraham itu mendapat sebuah rencana yang besar dari Allah. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 4. Anget ya. Ruangan ini anget. Anget gak Bapak Ibu? Kayaknya anget. Atau saya sendiri yang anget. Kalau hanya saya anget no problem. Tapi kalau saudara anget, kita harus dinginkan ruangan ini. Anget apa dingin? Oh ya sudah. Ya sudah. Menang saudara kalau gitu. No problem. Ya. Oke. Abraham itu dapat rencana yang besar dari Allah. Di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, inilah Abram. Orang yang hidupnya udah mapan, udah kaya. Lalu dalam hidupnya Tuhan ternyata pilih dia karena Tuhan punya rencana yang besar lewat hidupnya.
Lewat dia dan lewat keturunannya. Makanya Tuhan kasih dia janji. Ini loh janjiku. Aku akan memberkati engkau. Aku akan memuliakan engkau. Aku akan pakai engkau dan keturunanmu. Orang yang berkati engkau diberkati. Yang mengutuk dikutuk. Wow, janjinya besar. Buat Abraham. Dan Abraham suka itu. Nah, juga kita mau lihat bersama-sama bahwa Abraham kemudian belajar hidup dalam rencana Allah. Dia tidak bilang begini, Tuhan udah nyaman di sini, nggak mau deh kemana-mana. Ninggalin kota ini, negeri ini, pergi ke tempat lain yang aku nggak tahu kemana itu. Maaf deh Tuhan, kapan-kapan aja deh. Tapi kalau sekarang belum, tidak. Inilah orang yang belajar hidup dalam rencana Allah. Dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram belajar menerima rencana Allah yang besar. Dia belajar hidup di dalamnya dan menjalankannya. Ini namanya hidup dalam rencana Allah. Sama ketika kita baca Bapak Ibu bahwa Allah punya rencana besar bagi Musa. Musa yang lahir dipungut dan dijadikan anak angkat putri Firaun. Lalu besar di istana, lalu karena dia bunuh orang Mesir, dia menghakimi orang Mesir, dia lari takut kepada Firaun, lalu dia menjadi gembala domba. Hidupnya sederhana. Di tengah kesederhanaan itu Tuhan datang kepada dia, bicarakan sesuatu yang besar, sebuah rencana besar bagi dia. Dalam Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-10 saja. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir. Disinilah kita belajar bahwa Musa yang sederhana, yang sudah hidup di padang gurun, yang menggembalakan domba, dan pikirannya sampai mati aku akan hidup seperti ini. Tuhan ubah dia, beri dia sebuah rencana yang besar, menjadi seorang pemimpin, dan dia hidup. Lalu kemudian berubah menjadi pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian Allah. Walaupun dia sendiri tidak masuk. Nah Bapak Ibu, dalam hal inilah kita belajar. Allah juga bisa punya rencana besar buat saudara. Yang harus kita lakukan bagaimana kita hidup sensitif dengan Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus belajar di dalam kehidupan kita ini untuk kita dengar-dengaran pada Allah. Sehingga kita mampu menerima apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita harus mentaati Allah di dalam semuanya. Rencana Tuhan bisa besar dalam hidup saudara. Kalau Tuhan kasih sesuatu yang besar, belajar mengamininya, mengimaninya, dan melaksanakannya di dalam hidup. Amin. Banyak orang hanya mengamini tapi tidak mengimani semua yang diberikan Allah. Kalau Tuhan kasih sesuatu yang besar, belajar tidak tolak. Tuhan kasih satu visi yang besar, satu pandangan yang besar, belajar tidak menolak. Mendoakan itu, mendekatkan diri. Kalau memang ini dari Tuhan, kita berdoa supaya ini terjadi dalam hidup. Amin Bapak Ibu. Yang juga kita perlu lihat, rencana Allah bukan hanya bisa besar dalam diri seseorang. Rencana Allah bisa kecil atau average. Biasa-biasa saja dalam hidup seseorang. Loh, kenapa yang satu besar, yang satu kecil? Itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Itu hak prerogatifnya Allah. Itu kedaulatan Allah dalam mengatur hidup saudara dan saya. Apakah kita hidup dengan dibekali sebuah rencana yang besar? Apakah kita hidup dengan sesuatu yang tidak terlalu besar? Biasa-biasa saja, average. Yang penting itu Bapak Ibu bukan besar, bukan kecilnya. Yang paling penting dalam semuanya itu adalah apakah saya hidup di dalam rencana Allah? Apakah rencana itu besar? Apakah rencana itu kecil dalam hidup? Kalau saudara melihat di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 25. Catat saja ayatnya karena ayatnya panjang. Itu bicara bahwa ada orang bisa menerima 1 talenta. Ada orang bisa menerima 2 talenta. Ada orang bisa terima 5 talenta. Selalu permasalahannya bukan siapa yang terima 2, siapa terima 1, siapa terima 5. Bukan itu.
Atau kenapa satu terima satu, satu terima dua, satu terima lima. Bukan itu. Tapi selalu yang jadi masalah dalam semua ini, apakah kita yang menerima, apakah satu karunia, dua karunia, atau lima karunia, apakah kita hidup mengembangkan karunia Allah dalam hidup kita. Itu yang jadi pertanyaan. Lalu saudara mungkin bertanya, kenapa yang satu itu marah-marah sama Tuhan? Kenapa yang satu itu dikasih Tuhan hanya satu? Itu hak Tuhan. Tuhan yang tahu dengan orang itu. Tetapi kita yang menerima berapapun karunia itu, kita harus belajar berjalan dengan karunia yang Allah tanamkan dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi kehebatan yang Allah taruh, keistimewaan yang Tuhan tanam dalam hidup saudara. Tetapi apa saja yang menjadi karunia di dalam hidup saudara, apakah menyanyi, main musik, apakah saudara itu ahli dengan hal-hal yang matematika, kimia dan lain sebagainya, jalankan. Kalau Tuhan tanam itu dalam diri saudara, jalankan dengan baik apa yang Dia sudah berikan. Anak-anak muda di sini khususnya, engkau terima begitu banyak dari Tuhan, apakah karunia-karunia itu dibiarkan begitu aja atau saudara kembangkan? Ini sesuatu yang saudara harus belajar dalam hidup, mengembangkan karunia itu. Ada orang yang jago hafal. Ada orang bisa menghafal kitab perjanjian baru kata per kata. Kata per kata. Titik koma dihafal semua. Ada Bapak Ibu. Artinya memorinya luar biasa. Itu biasanya kalau di universitas disebut photographic memory. Jadi kalau lihat apa itu langsung kena foto. Dan tidak pernah lupa seumur hidup. Itu kalau ulangan, terus itu Bapak Ibu. Dapatnya 100 melulu. Kenapa? Photographic memory. Itu. Lihat wajah orang, ingat terus seumur hidup. Apakah orang itu orang yang memberkati dia, atau orang yang dipakai Tuhan memproses hidup dia. Nah mari belajar di dalam hidup ini juga, bahwa di dalam 1 Korintus 12, ayat yang ke-12, 18, 23. Saya ingin kita melihat pada ayat-ayat itu. Berbicara juga mengenai perbedaan anggota tubuh. Ayat 18, dikatakan tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Dan ayat 23, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah itu mengerti siapa kita. Kita ciptaannya. Dia tahu apa yang harus diberikan pada seseorang di dalam dunia ini masing-masing. Tempatnya di dalam tubuh Kristus pun Dia tahu. Jadi paling gampang itu begini. Jangan hidup ingin karunianya orang lain. Nggak usah. Jangan pula iri hati dengan karunia orang lain. Jangan. Tapi belajar di dalam hidup ini menerima apa-apa yang memang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara. Nabi-nabi saja Bapak Ibu itu dibagi dua golongan. Ada nabi-nabi dalam kategori golongan nabi-nabi besar. Yesaya lah, Yeremia lah, kan begitu. Ada nabi-nabi yang kecil. Nahum lah, Mika lah, Sefanya lah. Wah ini yang kecil. Mereka nggak bilang kenapa nggak jadikan aku nabi besar. Yang penting itu bukan besar kecil. Tapi apakah kita hidup dengan karunia yang ditanam Allah di dalam kehidupan kita ini. Kalau Tuhan memberikan sesuatu yang tidak terlalu spesial dalam hidup. Yang penting saudara menjalankan. Maka Tuhan pun senang dalam semua ini. Kita juga melihat Bapak Ibu bahwa rencana Allah bagi saudara bisa cepat atau bisa lambat baru terjadi. Allah itu bisa bicaranya hari ini, kejadiannya nanti masih lama. Atau Allah bisa bicara hari ini, kejadiannya cepat. Di dalam hidup kita ini. Rencana penyelamatan manusia sejak Hawa ambil buah, makan bersama suaminya Adam. Rencana penyelamatan dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 baru digenapi sekian ribu tahun setelah Yesus lahir. Ribuan tahun. Tapi rencana itu sudah ada. Berarti Tuhan punya rencana, kapan Dia melaksanakan juga tergantung Dia. Betul tidak Bapak Ibu? Nah kita belajar juga bahwa rencana penghakiman terhadap Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu
rencana untuk kemudian dihakimi Allah jadinya cepat sekali. Kita bisa lihat itu. Baru bicara dengan Abraham, Abraham doa dan bersyafaat supaya jangan terjadi, dan itu terjadi. Begitu cepat rencana itu. Proses Allah Bapak Ibu, proses Allah bagi Abraham dibutuhkan waktu 25 tahun. 25 tahun proses Allah kepada Abraham. Allah bicara kepada Abraham pada usia 75 tahun. Akan jadi orang yang diberkati, bangsa yang sangat besar. Siapa yang bisa hitung bintang di langit atau debu di pasir di laut, maka keturunanmu akan bisa dihitung. Luar biasa besar. Tapi semua itu baru mulai terjadi kalau Abraham itu punya anak satu ini. Si Ishak, anak perjanjian. Nah, kapan datangnya anaknya? 25 tahun berikutnya. Jadi saudara pikir aja baik-baik. Bicara umur 75, mulai penggenapan terhadap janjinya mengenai keturunan dan keturunan yang diberkati itu 25 tahun baru mulai yang namanya Ishak itu muncul. 75, 100 tahun, 25 tahun. Lama tidak? Lama. Tapi proses Tuhan kepada Yusuf hanya 13 tahun. Dari Yusuf itu narapidana sampai Yusuf itu, dari Yusuf terima ini mimpi, kemudian dia jadi narapidana, pada akhirnya sampai menjadi Perdana Menteri. Orang nomor 2 terhebat di Mesir butuh waktu hanya kurang lebih 13 tahun. Lebih singkat daripada Abraham. Punya anak Ishak umur 100 tuh. 25 tahun saudara. Jadi dalam hal ini kita belajar rencana Allah yang Allah miliki buat saudara dan saya bisa segera digenapi dengan cepat. Bisa pula lambat. Masalahnya bukan lambat dan cepat. Allah itu pasti tepat waktu. Tidak berlambat-lambat, tapi dia pasti tepat waktu, on time Bapak Ibu. Ini yang kita harus pelajari. Kalau Tuhan pernah bicara begini, aku akan berkati engkau. Sampai hari ini saudara belum lihat berkat. Jangan dibuang rencana Allah yang besar dalam hidup saudara untuk memberkati saudara. Terima itu, tunggu itu, tetap mengamini, tetap mengimani. Amin. Sampai itu terjadi. Jangan ditunggu 3 bulan, mana belum lihat berkat. Udahlah, ini pasti hanya bunga tidur. Mimpi-mimpi yang merupakan bunga tidur. Ini yang salah mungkin, yang bernubuat. Nah, mulai saudara kita cari kambing hitam. Manusia paling gampang cari kambing hitam. Makanya kambing hitam itu mahal harganya. Nah, mari belajar di dalam hidup ini, lihat hal itu. Rencana Allah bagi saudara, ingat baik-baik, bisa berubah. Oh, Tuhan bisa berubah. Tuhan bisa berubah dalam hal ini. Rencana Tuhan selalu disesuaikan dengan bagaimana kita meresponi Allah dalam hidup. Kalau saudara melihat dalam Kejadian pasal yang 6 ayat yang ke-7, Allah menyesal telah menciptakan manusia. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kenapa? Kenapa menyesal? Karena manusia berbuat dosa. Karena manusia hidup dalam dosa. Karena manusia tidak hidup di dalam rencana Allah. Aku menyesal telah menciptakan mereka. Jangan-jangan juga ada ibu-ibu di sini yang menyesal punya anak. Nyesel aku punya anak sama kamu. Nuakalnya luar biasa. Bisa. Nyesal aku dengan punya anak seperti kamu. Tidak nurut sama sekali dengan orang tua. Ini. Jangan buat Tuhan menyesal dengan saudara. Jangan membuat Tuhan menyesal dengan saudara. Amin. Tuhan pernah menyesal menciptakan manusia. Itu sebabnya mau dihapuskan. Zaman Nuh hapus. Lalu dibangun baru dari keluarga Nuh ini 8 orang ini.
Kita juga lihat bahwa rencana Allah bisa menyesal Bapak Ibu untuk memberkati. Wow. Mau memberkati, nggak jadi. Saudara jangan pikir Allah itu nggak bisa berbuat itu. Haknya Dia. Coba lihat Yeremia pasal yang ke-18 ayat 10. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Menjanjikan keberuntungan itu keberhasilan hidup. Sukses. Kehidupan yang baik. Tuhan bilang, aku menyesal, aku telah menjanjikan keberuntungan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan apa yang jahat di mataku. Jadi saudara, Allah bisa berubah pikiran loh. Makanya saudara dapat janji Tuhan, nubuatan Tuhan. Tapi kalau hidup tidak di dalam rencana Tuhan dan nyakitin Allah dalam hidup, biar 40 pendeta doain saudara tumpang tangan, jangan pernah harap berkat bisa turun. Berkat turun itu bukan karena kerasnya suara kita atau lembutnya suara kita. Berkat turun bukan karena air mata, bukan. Berkat tidak turun karena doa kita menghadap ke Yerusalem atau tidak. Bukan masalah menghadap kemana doa kita baru didengar Allah. Lah kalau doa diucapkan, angin bertiup, doa kita ke sana. Walaupun menghadapnya ke sana. Jadi bukan menghadap ke Yerusalemnya Bapak Ibu. Bukan itu. Tapi bagaimana kita meresponi Allah di dalam hidup kita setiap hari. Dengan firman yang kita tahu. Allah itu menyesal bisa akan malapetaka yang pernah diucapkan untuk terjadi. Yeremia pasal 26 ayat yang ketiga. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat. Sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan mereka yang jahat. Wow. Allah itu bisa merancangkan bisa merancangkan sesuatu malapetaka. Tapi kalau manusianya berubah, ini juga berubah. Jadi saudara, kita bisa tahu bahwa rencana Allah itu bisa berubah-berubah dalam hidup kita. Tergantung bagaimana kita bersikap setiap hari. Istri tidak lihat saudara, engkau bisa kerja di mana aja. Di luar negeri, di luar pulau, di luar kota, bisa. Tapi ingat, Allah lihat, kan begitu. Kita harus paham itu. Orang tua tidak tahu apa yang saudara kerjakan. Tapi ingat, Allah tahu apa yang saudara kerjakan. Jadi hal-hal yang seperti ini sangat penting untuk kita pahami bahwa jangan karena sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup dan itu akan membuat Allah berubah pikiran kepada kita. Kenapa? Karena sungguh Dia mampu berubah pikiran. Kita sudah lihat itu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya baca kisah mengenai Boeing 747 Dreamlifter, yaitu sebuah pesawat kargo terbesar di dunia. Beratnya itu 600.000 pounds. 600.000 pounds sama dengan 300.000 kilo, kan begitu. Jadi 300 ton kira-kira kan. Nah, jadi pesawat ini harusnya mendaratnya itu di McConnell Air Force Base di Wichita, Kansas, di daerah militeri. Tetapi ternyata pesawat ini salah landing. Dia landingnya itu di Jabara Airport. Jadi itu beda jauh dalam hal ini. Nah, ketika sudah mendarat, baru pilotnya bilang, kayaknya aku salah mendarat katanya gitu. Salah mendarat untuk pesawat besar yang butuh landasan pacu 9.000 meter. Hanya kebagian 6.000 meter. Itu berarti begitu turun harus ngerem saudara. Pernah rasakan kadang-kadang karena pesawatnya itu terlalu kencang waktu mendarat lalu kemudian goyang-goyang begini. Ya supaya berhenti. Nah ya kira-kira begitulah. Nah kenapa pilot ini sampai mendarat salah airport? Orang
Pilot ini mendarat salah airport karena dia bingung. Satu kota bisa ada 3 airport kan bingung. Yang mana? Kalau kita di sini kan taunya kalau Surabaya ya Juanda. Dulu saya pertama kali menginjakkan kaki di Amerika Serikat sampai di Los Angeles, lalu saya mau ke New York. Ditanya, kamu mau turun di mana? Saya kira guyonan. Ini pada antrian panjang, saya bilang di airport. Ditanya, airport yang mana? Saya bilang ini orang bikin susah saya aja. Ini orang banyak pada antri ini. Saya ditanya gitu, mau airport yang mana? Saya bilang mana-mana aja. Ternyata New York punya 3 saudara airport saudara. Saya ditaruh paling jauh saudara. Taksinya saja $150. Tahun 85 itu. Aduh. Om saya jemput saya. Itu udah gak kerja. Gak dapat bayaran. Keluar duitnya banyak. Dia bilang lain kali kamu jangan di sini airportnya. Kamu di sini aja. Saya bilang, mana aku tahu kalau airportnya sampai 3. Surabaya cuma 1 masalahnya. Kadang-kadang apa yang membuat kita bingung itu membuat kita berhenti melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. So kita harus hati-hati Bapak Ibu. Karena memang hidup itu bisa membingungkan. Belajar untuk tidak bingung. Dengan cara belajar untuk apa? Bercermin terus kepada firman supaya kita tahu rencana Tuhan apa. Sehingga kita melakukan itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua kita melihat bersama-sama kalau kita bicara hidup di dalam anugerah Allah, living by His grace, maka kita harus belajar untuk mengerti juga ini. God does not always answer yes. Allah tidak selalu akan menjawab iya kepada kita. Jangan karena kita kan hidup dalam kasih karunia Allah. Tuhan pasti jawab iya. Tidak. Tuhan bukan Allah yang seperti itu Bapak Ibu. Memang Allah dapat berkata ya kepada kita. Salah satu jawaban dari doa dan permohonan kita adalah ya. Tuhan bisa bilang ya. Raja Hizkia itu divonis mati. Tapi dia berdoa. Lalu Allah jawabnya ya. Tidak jadi mati. Umurnya ditambah 15 tahun. Itu. Nah saudara bisa lihat itu di dalam 2 Raja-Raja Fatsal yang ke-20 ayat 1 sampai 6. Tapi saya tidak mau baca semua. Setelah dikasih vonis oleh Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Wah, dia berdoa. Memalingkan muka ke dinding berdoa pada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan apa? Setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Menangis dengan sangat itu bukan menangis dengan berbesmili, dengan hanya keluar air mata. Menangis dengan sangat itu bisa memilukan, bisa suara, bisa tindakan, bisa berguling-guling mungkin di lantai, bisa macam-macam. Pokoknya dia menangis. Tubuh jiwa rohnya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan berubah pikiran. Yesaya belum keluar dari istana. Tuhan bilang balik kepada raja. Dan katakanlah itu. Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Allah bisa lihat apa? Air mata. Allah bisa dengar doa. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Dan pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu. Berapa tahun? 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Harusnya divonis mati. Tapi saudara lihat doanya. Bukan yang dicontoh kalimatnya. Percuma contoh kalimatnya. Contohlah apa yang dihidupi Hizkia. Itu yang benar. Banyak orang itu contoh kata-katanya. Jangan dianggap mantra. Doa Yabes. Lalu yang dihafalkan itu kalimatnya. Bukan.
Yang dihafal itu adalah bagaimana caranya hidup. Seperti dia. Hizkia, aku hidup benar di hadapanmu. Itu kan. Aku hidup tulus di hadapanmu. Aku setia kepadamu. Tuhan bilang kepada Yesaya, kembali. Beritahu dia, aku tambah 15 tahun. Ya, Tuhan bisa jawab apa? Ya, atas doa kita. Tapi sebaliknya kita harus belajar. Allah juga dapat berkata tidak kepada kita. Allah bisa bilang tidak kepada kita. Saudara tahu Raja Daud. Ini Daud itu disebut manusia yang hatinya paling berkenan di hadapan Allah. Kita tidak bisa lawan Daud. Tapi pertanyaan saya, apakah Daud doanya selalu dijawab Tuhan? Tidak. Daud ini main-main sama Batsheba. Ya kan? Lalu bikin strategi supaya suaminya Uria mati. Dia kan ahli strategi. Mati beneran. Dalam peperangan. Bunuh orang lewat tangan orang. Ditaruh di barisan paling depan. Lalu ditinggal pergi semua. Gimana gak mati? Kan begitu ceritanya. Nah. Lalu dia hidup dengan Batsheba. Ya kan? Anaknya lahir. Tuhan hukum. Dia berdoa. Tuhan kalau bisa jangan mati anak ini. Daud loh. Daud nih. Tetap mati. Saudara lihat itu di dalam 2 Samuel 12. 2 Samuel pasal yang ke-12. Ayat 16 sampai 18. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa. Puasa loh Bapak Ibu. Ia berpuasa dengan tekun. Dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Raja tidak tidur di tempat tidur raja. Berbaring di tanah. Berkabung. Sungguh-sungguh. Berapa lama dia puasa? 7 hari Bapak Ibu. Pada hari yang ke-7 ayat 18. Matilah anak itu. Mati. Ini hanya mengajarkan satu hal. Tidak semua permintaan kita itu Tuhan jawab dengan kata ya. Ada kalanya Tuhan jawab tidak. Tetapi saudara harus kita sadari. Walaupun Allah jawab tidak, bukan artinya Allah benci. Allah bisa saja menjawab tidak karena dia menghajar kita. Atau mengajar kita. Allah juga bisa menjawab tidak karena buat Allah itu tidak suitable, tidak cocok buat kita. Apa yang kita minta, dia bisa tidak kasih. Buat Allah apa yang kita minta tidak sesuai rencananya, dia juga tidak mau kasih. Jadi kalau Tuhan jawab tidak, bukan karena dia benci kepada kita. Ibu Zebedeus punya 2 orang anak, bersujud menyembah Yesus. Dan dia bilang di dalam Matius 20 ayat 20 sampai 23. Dia minta, lalu Yesus bilang, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Artinya seorang ibu yang sayang anak meminta kepada Yesus supaya anaknya jadi tangan kanan, tangan kirinya Yesus di kerajaan sorga kelak. Wow, ini murid-murid yang lain gak sempat mikir, marah semua. Wah, lebih cepat sang ibu, pikirannya jauh. Tetap Yesus tolak. Engkau tidak tahu apa yang kau minta. Sanggupkah engkau meminum cawan yang harus kuminum? Jawabnya, sanggup. Asbun itu asal bunyi aja, sanggup. Gitu. Yesus bilang, walaupun engkau sanggup untuk memberikan siapa duduk di sebelah kanan dan kiriku, itu hanya diberikan Allah yang memikirkan siapa yang harus duduk di sana. Itu ayatnya. Aku tidak berhak memberikan, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Oh, ini Bapak Ibu kita harus pahami. Kalau tadi Daud, kita bisa bilang, ya karena dia berdosa sama Batsheba, permintaannya ditolak Tuhan. Lah kalau ini apa? Gak mulia nih permintaannya. Yang baik ini permintaannya. Rohani banget ini. Dan ambisius banget.
Ditolak juga oleh Yesus. Tahu Paulus kan? Rasul besar. Paulus loh Bapak Ibu. Paulus. Kira-kira Rasul Paulus itu kalau doa apa selalu didengar Tuhan? Tidak. Buktinya Pak. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Paulus itu mengalami yang namanya duri dalam daging. Dia minta Tuhan cabut itu, Tuhan tidak cabut. Saya bacakan, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Duri ini, suatu duri itu di dalam kalangan para teolog, itu dijadikan sebuah perdebatan. Apa yang dimaksud duri itu? Di sini kita nggak usah bahas itu. Perdebatan, kelemahan di dalam diri daripada Paulus. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah berapa kali? 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Orang sehebat Paulus menulis 13 kitab dalam perjanjian baru. Tidak semua doanya didengar Tuhan. Ada yang tidak didengar. Ada yang Tuhan bilang no. 3 kali minta no. Karena apa yang diminta itu belum tentu sesuai rencana Tuhan. Belum tentu sesuai dalam pandangan Tuhan. Pandangan Tuhan justru lebih bagus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Disinilah kita belajar Bapak Ibu, Allah bisa berkata tidak. Jangan-jangan nih ya Bapak Ibu, saudara sedang doa dan ngotot doa sesuatu, Tuhan belum jawab. Atau memang Tuhan bilang tidak. Disitulah kita harus belajar satu. Harus tetap bisa bilang, Jesus, no matter what, I love you. Tuhan, apapun terjadi, aku mengasihi Engkau. Amin. Tidak semua doa kita dijawab Allah. Bukan berarti Allah tidak sayang kita. Allah tidak cinta kita. No. Tapi mungkin Tuhan punya rencana yang lain bagi kita di dalam hidup ini. Dan marilah kita belajar. Allah ingin kita percaya bahwa maksud dan tujuan Allah itu selalu baik. Kalau Tuhan bilang tidak, Dia tidak pernah bermaksud jelek. Tuhan selalu punya maksud yang baik, yang positif buat saudara dan saya. Tuhan itu baik Bapak Ibu. Amin. God is good. Amin. All the time. Dan all the time God is good. Ya kan? Disinilah kita harus belajar. Di tengah-tengah kita dapat kata no dari Allah. Bagaimana reaksi kita? Melawan Tuhan, menentang Dia, marah pada Dia, benci pada Dia. Apa? Saudara, di dalam hidup saya itu mengalami waktu saya masih muda dulu. 2 kali ada 2 permintaan besar saya yang ditolak Tuhan. Yang pertama, saya setelah selesai sekolah Alkitab, saya kepinginnya sekolah terus, ambil master, ambil doktor di Amerika. Tapi seolah-olah Tuhan membuat jalan saya itu buntu semua. Jadi saya pulang Indonesia. Saya pernah marah memang sama Tuhan. Kenapa Engkau tidak izinkan saya ambil master saya, doktoral saya di Amerika? Oh, saya pernah marah. Saya pernah berdoa dengan angkat tangan saya kepada Allah. Tuhan, begini saudara. Untung aja Tuhan tuh sabar. Kalau enggak itu saudara, saraf saya dipindah sedikit aja. 1 tambah 1 berapa Pak Hani? Enggak bisa ngomong.
Ntar air liur ngalir terus. Ya kan? Tuhan itu baik. Tapi sekarang saya sadar, Tuhan tidak izinkan saya ambil semua itu di sana. Karena dia tahu saya siapa. Kalau saya ambil master saya, doktoral saya di Amerika, yakin dan jamin saya tidak pernah pulang Indonesia lagi. Sungguh, saya senang hidup di Amerika. Itu saya. Saya sendiri tahu itu. Kalau saya sampai ambil itu, yakin tidak akan buka gereja di Indonesia. Wong saya itu S1 aja udah ditawari buka gereja bahasa Inggris di Amerika. S1. Jadi saya tahu siapa saya dan Tuhan tahu saya. Makanya no. Kelihatannya baik kan? Ya enggak usahan Indonesia aja. Makanya waktu tahun 98 kerusuhan Jakarta. Itu teman dari Amerika panggil saya, orang kaya. Hani, kamu beli tiket terbang aja bersama Agnes ke sini. Nggak usah mikir macam-macam. Kita siapkan semuanya. Kita bangun pelayanan di sini. Bangun gereja. Kamu nggak usah mikir. Semua. Wah, nggak usah mikir. Makanya saya tanya sama mama saya. Jadi saya bilang doakan saya sama. Doakan saya, doakan Agnes. Mama saya tanya doain apa? Saya bilang nggak boleh tahu. Hanya boleh mendoakan tapi tidak boleh tahu apa yang didoakan. Dia puasa 3 hari. Setelah itu dia dapat firman Tuhan. Mama sudah puasa. Tuhan bilang begini. Ya ma, pelayanan Hani dan Agnes adalah di Indonesia. Kurang jelas apa? Hah? Saya sampai kaget itu. Karena saya tahu saya tidak bicarakan itu kepada dia. Kalau saya udah kasih tahu nanti jawabannya itu kan bisa bias. Karena dia seorang ibu, saya anaknya. Bisa aja Tuhan bilang, oh ya pelayanan Hani di Amerika, pelayananmu di Indonesia. Kan bisa aja diputar begitu ya. Dan mama saya sih orangnya gak main puter-puter. Tapi saya juga tidak mau membingungkan dia. Jadi dia tidak perlu tahu apa yang didoakan. Saya hanya minta jawaban Allah. Jelas hanya satu kalimat. Ada kalimat lain mah, gak ada. Cuman itu. Dan sampai hari ini saya ingat. Makanya biar saya kemana saja keliling dunia Bapak Ibu. Tetap kembali ke Surabaya. Karena saya tahu panggilan saya di sini. Di Surabaya, di Happy Family Center. Haleluya Bapak Ibu. Ya. Bentar, khotbah belum selesai. Biasa kan kalau gembala angkat tangan, tepuk tangan, ceret, belum selesai. Ya. Yang kedua itu, permintaan saya yang ditolak Tuhan adalah saya ingin pacaran, menikah dengan orang bule. 2 pacar saya. Satu-satu ya. Habis 1 selesai, 1 gitu loh. Bukan 2 barengan. Jangan gitu kau. Bukan. Habis 1. 2 Tuhan tutup jalan. Satunya anak pendeta. Juga enggak. Anak dosen saya. Orangnya gemuk, perutnya besar. Dosen saya. Masukkan tangannya. Honey. Yes sir. Dia pakai bahasa Inggris, saya terjemahin. Tuhan membuat di dunia ini 5 benua. Itu artinya Tuhan membuat batasan-batasan. Jadi kamu orang Indonesia kawin dengan orang Indonesia saja. Orang Amerika kawin sama orang Amerika. Orang Afrika kawin sama orang Afrika. Are we clear here, honey? Apakah kita jelas di sini? Yes sir. Dalam hati kurang ajar. Marah saya. 2 batal semua. Saudara tahu kalau Tuhan biarkan saya pacaran lalu jadi dengan salah satu. Yang satunya papa mamanya setuju. Saya jadi mundur. Ada deh ceritanya. Saya mundur. Tapi saya menangis. Lalu kemudian, kalau waktu dulu saya sampai pusing. Puji Tuhan aja, gak aneh-aneh. Tapi sekarang saya mengerti, kenapa Tuhan tutup jalan. Karena buat saya dan buat Tuhan, the best is Agnes Maria. Kalau saya jadi sama bule, apa mungkin ada Happy Family Center? Never. Tidak akan.
Kalau saya sampai sekolah di sana, jamin tidak pulang Bapak Ibu. Niatnya memang tidak pulang. Enak di sana itu. Tapi karena Tuhan dan rencana Tuhan, oke. Tuhan bisa bilang no sama saya. Sekarang saya senang. Ketika saya lihat ke belakang, saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Bahwa semua itu engkau tolak, engkau tolak, engkau tolak. Saya nggak bisa lihat jauh. Engkau yang bisa buat saya lihat jauh. Dan sekarang saya sudah lihat jauh. Sekarang saya mengucap syukur atas setiap rencana. Jangan kecewa dengan Allah. Kalau ada di antara saudara di sini yang rencanamu digagalkan Allah atau seolah-olah gagal. Ingat, itu semua masih dalam kendali Allah. Tuhan masih, kalau memang rencana Tuhan, dia bisa buka jalan lain bagi saudara. Tapi kalau apa yang sudah Tuhan tutup, seringkali kalau Tuhan tutup dan Tuhan tidak mau dibuka, tidak ada satu manusia, 7 miliar manusia bisa buka jalan Tuhan. Dan satu jalan yang Tuhan buka, tidak ada satu manusia bisa tutup. So, kita belajar menyerah pada Tuhan. Pada kendali Allah yang paling besar dalam hidup. Itu paling indah. Sekarang saya menikmati hidup. Melayani bersama Ibu Agnes. Kita sama-sama memuji, menyembah, beribadah bersama saya. Saya menikmati. Saya keliling kemanapun. Hati saya sudah tertutup untuk mau tinggal di mana saja. No. Indonesia. Surabaya is the best. Begitu saudara. Walaupun panas. Walaupun kadang banjir. Nyamuk. Debu. Ya kan. Semua negara punya kekurangannya masing-masing. Biarin aja. Buat saya udah mantep di sini. Mari kita belajar hidup. Dan hidup kita adalah belajar menerima rencana Tuhan yang terbaik untuk kita. Dan kalau Tuhan sempat jawab no kepada kita. Bukan berarti Tuhan jahat. Bukan berarti kita jelek. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik buat kita. Yang akan dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.